uh, selama beberapa tahun saya berkecimpung dalam bergaul dengan berbagai pihak dalam kaitannya training seperti ini. Saya tidak asing mentraining 2 orang, mentraining 3 orang, bahkan saya pernah mentraining 1 orang 2 hari. Kalau tidak salah dulu dengan Bank BRI Jakarta, itu 1 orang, ada seorang manajer yang baru diangkat, tapi background studinya bukan manajemen, kemudian dia ingin belajar mengenai manajemen personel, saya kemudian mentoring selama 2 hari, mengcourse dia di sebuah tempat, secara privately gitu, selama kurang lebih 2 hari. Kemudian ada sebuah perusahaan minyak yang berdomisili di mana, di Tanjung Pinang sana. Saya pernah mentraining selama beberapa 2 atau 3 hari, saat itu juga berdua. Jadi berdua, bertiga, berempat dalam training, dan itu biasanya berhari-hari. Saya sering lakukan, biasanya disebut private course gitu. Di Jogja bahkan aktivitas itu rutin sekali, hampir setiap minggu, tapi tatap muka, dan mentoringnya biasanya per perusahaan, dan itu jumlahnya juga tidak banyak. Biasanya jumlahnya hanya 2 orang. Bahkan yang saya bilang tadi, 1 orang pun biasanya kita tetap berikan service pengetahuan apa yang ingin dikelola. Nah, yang menarik sebenarnya beberapa kandidat yang menduduki jabatan, kalau istilah di pemerintahan itu pendidikan baru duduk atau duduk baru pendidikan dulu. Nah, ini sebenarnya terjadi juga di perusahaan. Banyak sekali SDM yang sebenarnya secara kompetensi belum siap, tapi kemudian ditempatkan pada level tertentu, baru kemudian perusahaan mendorongnya mengembangkan diri. Nah, kali ini kita akan membincangkan mengenai bagaimana mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk level yang berbeda dari saat ini, tetapi bukan didorong oleh perusahaan, tapi didorong oleh kita sendiri yang melakukan proses pengembangan karir. Nanti saya tunjukkan bagaimana membuat karir path, bagaimana membuat kompetensi development path. Nanti saya akan menjelaskan di bagian-bagian akhir setelah penjelasan yang lebih umum, baru kemudian masuk hal yang lebih spesifik terkait dengan how to build self career. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan mencoba, sebelumnya mungkin ada yang belum mengenal, nama saya Mustadin. Sehari-hari saat ini, selain menjadi konsultan di beberapa institusi dan perusahaan terkait dengan human resource management, kemudian di organizational development, saat ini berkantor di Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Sistem Hukum dan Sistem Informasi di Deputi Pengembangan Pemuda. Sebelumnya pernah menjadi dosen, saat ini semester ini betul-betul tidak lagi mengambil mata kuliah. Semester kemarin masih mengajar di Pasca Sarjana Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2 tahun sebelumnya menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, saat itulah saya berkenalan dengan penerbit yang menjadi supporting kita hari ini, karena salah satu buku saya itu diterbitkan oleh Raja Grafindo Pers. Terima kasih Raja Grafindo hari ini begitu melihat sosialisasi terkait kegiatan ini, kemudian teman-teman dari Raja Grafindo ingin terlibat. Senang sekali, walaupun jumlah kita tidak banyak, karena course begini memang biasanya segmennya sangat spesifik, ya. Beda kalau tema-tema umum kayak misalnya webinar terkait new normal, itu biasanya bisa sampai 50, 100, 200, tapi kalau terkait dengan ilmu yang lebih spesifik, apalagi bicara career development, itu biasanya terbatas. Nah, tapi terima kasih sekali, nanti dari 3 orang dari kita akan mendapatkan buku
3 orang penanya dari kita di sini akan mendapatkan buku dari Raja Grafindo. Informasinya biaya pengiriman ditanggung masing-masing, tapi bukunya for free. Ya, harga bukunya kalau di pasaran 101.000 informasi terakhir saya dapatkan dari Mbak Eva, dan saat ini itu sudah cetakan yang kedua. Cetakan yang kedua yang sebelumnya terbit kurang lebih sekitar 2.000 eksemplar. Kali ini saya nggak tahu berapa eksemplar, tapi mungkin kurang lebih seperti itu atau sesuai dengan permintaan. Mudah-mudahan sih tulisan itu awalnya tidak ingin dikapitalisasi, tidak ingin dibisniskan, tapi kemudian berkenalan dengan percetakan, melihat drafting buku itu, kemudian tertarik menerbitkan, saya bilang silahkan saja. Alhamdulillah bisa bersinergi sampai hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian, nah satu lagi sudah bergabung, Bu Tutut, selamat pagi Mbak Tutut, Assalamualaikum. Mudah-mudahan ini bukan sesi pertama dan terakhir Pak Tutut bergabung dengan kelas online saya, mungkin nanti juga kelas offline bisa bergabung sewaktu-waktu. Rekan-rekan sekalian, saya straight to the point untuk membicarakan borderless career ini. Terlihat ya, Putri bisa merespon saya, terlihat ininya? Iya, terlihat Pak. Oke, baik, kalau ada nanti ini gangguan nanti bisa langsung diinterrupt ya. Nah, kenapa kita harus menyiapkan diri? Saya memberi judul Preparing Yourself. Kenapa kita harus menyiapkan diri? Karena kita sedang menghadapi situasi yang maaf. Oke, terima kasih. Situasi yang terus berkembang dan berubah. Hari ini yang kita hadapi, pandemi yang kita hadapi hari ini adalah sesuatu yang unpredictable. Mungkin beberapa serpihan YouTube misalnya yang menyebarkan bahwa sudah ada prediksi terkait dengan akan adanya pandemi, akan adanya situasi pandemi. Tapi yang harus kita aware, siapa yang bisa mengimajinasi bahwa hari ini menjadi kenyataan, bahwa hari ini kita lebih banyak berinteraksi secara online, lebih banyak bertransaksi secara online, lebih banyak melakukan aktivitas dengan harus berjarak dengan orang tertentu, dan itu membuat melakukan reshaping. Bergabung Maliha, oke. Nah, siapa yang bisa memprediksi bahwa hari ini kita akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat luar biasa, merubah semua tatanan struktur kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan ekonomi kita. Nah, bahkan berbagai macam perusahaan, jenis perusahaan yang sedang berkembang, lagi berkembangnya pada masa-masa sekarang ini juga mengalami hantaman yang cukup serius. Kita melihat bahwa sebelumnya, tahun yang lalu, kita selalu membicarakan bahwa inovasi teknologi yang dilakukan beberapa unicorn ataupun dekakon yang sudah masuk ke negara kita, bahkan lahir di negara kita, seperti Gojek, sebut saja Grab, sebut saja Uber, sebut saja Amazon, dan segala macam, kita melihatnya bahwa fenomena transportasi online ini adalah fenomena hari ini dan hari depan. Tapi bisnis yang diprediksi sebagai bisnis hari ini dan bisnis masa depan juga mengalami gagap ketika menghadapi pandemi. Bagaimana mereka menggeliat saat pemerintah melakukan pembatasan, tidak boleh mengambil penumpang dan hanya boleh mengantar makanan. Bagaimana kemudian setiap kendaraan hanya boleh diisi sekian jumlah, yang biasanya 4 orang boleh naik kendaraan 5 orang, sekarang hanya boleh 2 atau 3 orang. Nah, akhirnya ini membuat semua bisnis, bahkan bisnis masa depan pun merasa ini sebuah fenomena yang gagap untuk dihadapi. Nah, apa modalitas dasar kita ke depan untuk menghadapi sebuah era, sebuah situasi yang tidak bisa diprediksi, yang akan terus berubah? Hari ini di depan kita menjadi cermin besar bagaimana kita menghadapi situasi yang sebelumnya kita prediksi. Tapi hidup terus berkembang, terus berputar. Hari ini kita berpikir bahwa hal ini bukanlah awal dan akhir sebuah situasi yang terus berubah dan sangat fluktuatif.
Maaf, saya stop sebentar penjelasan saya. Mbak Putri, Mas Ayung bilang untuk share link-nya ke Mas Leman ya. Dia mau masuk. Iya, Pak. Thank you. Nah, saya lanjut. Kita lihat situasi perkembangan organisasi. Nah, masih banyak, ini jangan bilang situasi masa lalu saja, masih ada banyak perusahaan, bahkan institusi yang tersebar di berbagai negara, bahkan tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara, itu masih menerapkan sistem pengelolaan seperti situasi masa lalu. Itu. Saya coba kemarin mencari gambar Titanic, tapi saya nggak tahu saya ambil ini gambar apa. Saya coba mengambil sebuah gambar ilustrasi bahwa kapal besar, jumlah penumpangnya yang ribuan, jumlah kamar yang banyak, jumlah karyawan yang ratusan, itu dipimpin oleh satu orang kapten. Dan yang menentukan kapal ini mau kemana, itu seorang kapten. Nah, ini fenomena masa lalu. Fenomena masa lalu bahkan masih hidup sampai masa sekarang, di mana orang membesarkan organisasinya, dikendalikan oleh satu orang, dan memanage sekian banyak orang. Nanti kita lihat, apakah di masa hyper kompetitif ini, apakah di masa borderless situation seperti sekarang ini, kita tanpa batas dengan berbagai macam negara dan persaingan, apakah situasi seperti ini masih relevan untuk mengembangkan perusahaan atau organisasi? Apakah masih relevan mengelola sebuah perusahaan yang berjumlah sekian banyak anggota dan karyawan menggunakan pendekatan pola-pola lama? Kita nanti akan melakukan komparasi antara pola lama dan pola baru, bahkan pola masa yang akan datang. Saya sebutnya sebagai common practice, nanti saya tunjukkan best practice dan next practice. Nah, beberapa ahli mengkelompokkannya hanya dua, yaitu best practice dan future practice, tapi kemudian saya melakukan pendalaman, ternyata ada common practice, best practice, dan next practice atau future practice. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, bagaimana dengan situasi masa kini? Situasi masa kini dengan gelombang yang diilustrasikan di Arum Jeram ini sebagai sebuah gelombang yang tidak bisa diprediksi. Gelombang laut masih bisa diprediksi, pasti dari depan dari tengah ke pinggir. Tapi bagaimana dengan situasi sekarang yang gelombangnya bukan hanya dari kiri, kanan, belakang dan seterusnya. Ini menimpa semua perusahaan. Saat ini banyak sekali perusahaan yang tutup, rekan-rekan sekalian. Data terbaru berapa juta perusahaan, berapa juta karyawan yang sudah dirumahkan. Nah, kenapa begitu banyak karyawan yang harus dirumahkan? Karena pola yang dimiliki adalah pola lama. Bukan menggunakan perahu karet yang elastis ditempa ombak dari semua lini dan mampu bertahan, dan semua orang menjadi penyeimbang dari perahu atau organisasi, bukan hanya satu leader yang menyeimbangkan organisasi. Kita nanti diskusi lebih dalam mengenai fakta-fakta yang berkembang di perusahaan-perusahaan di mana satu orang mengendalikan dan yang lain menjadi follower, tapi kalau dalam prinsip situasi masa kini, bahkan situasi yang masa yang akan datang, semua adalah pemimpin di dalam organisasi. Semua adalah leader di dalam organisasi, sehingga ketika terjadi